Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon banyak terdapat di alam, terutama pada minyak bumi dan gas alam. Senyawa hidrokarbon dapat diartikan yaitu senyawa karbon yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen. Nah, berdasarkan ikatan yang terjadi di antara atom C-nya, terdapat hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka dan hidrokarbon siklik atau rantai tertutup. Nah, untuk hidrokarbon alifatik terbagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh, contohnya alkana atau yang berikatan tunggal, dan yang kedua yaitu hidrokarbon tak jenuh. Contohnya yaitu alkena dan alkuna, yaitu hidrokarbon yang berikatan rangkap. Nah, lalu hidrokarbon siklik yang jenuh disebut siloalkana dan hidrokarbon siklik yang tidak jenuh disebut hidrokarbon aromatik. Contohnya benzena. Secara spesifik, hidrokarbon yang akan kita pelajari sekarang yaitu mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari yaitu alkana. Nah, bahan bakar yang kita gunakan dalam keperluan sehari-hari termasuk golongan alkana. Contohnya minyak tanah, bensin, dan gas LPG. Lalu, bagaimana rumus dan sifat-sifat alkana? Mari kita lihat. Yang pertama, rumus umum alkana. Untuk mempelajari rumus umum alkana, perhatikan tabel rumus molekul dan nama beberapa alkana berikut ini. Jangan lupa dihafal ya. Bila senyawa alkana diurutkan berdasarkan jumlah atom C-nya, ternyata ada perbedaan jumlah atom C dan H secara teratur. Nah, deret senyawa ini merupakan deret homolog, yaitu suatu deret senyawa sejenis yang perbedaan jumlah atom suatu senyawa dengan senyawa berikutnya sama. Dari rumus-rumus molekul alkana di atas dapat disimpulkan bahwa rumus umum alkana adalah CnH2n ditambah 2. Nah, N di sini adalah jumlah atom karbon. Nah, untuk membuktikan supaya kalian percaya ya, supaya lebih kalian ingat, bila kita melihat metana dan etana, di sini metana C-nya 1. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus molekul alkana, berarti C-nya ada 1, H-nya 2N ditambah 2, berarti 2 dikali 1 ditambah 2, hasilnya 4. Jadi metana benar ya, CH4 itu masuk ke dalam rumus molekul alkana. Begitupun dengan etana, C-nya 2, berarti H-nya 2 dikali N ditambah 2. 2 kali 2, 4, ditambah 2, 6. Nah, betul ya, C2H6 ini termasuk ke dalam rumus-rumus molekul alkana. Cocok ya, metana etana sampai dengan dekana. Selanjutnya yaitu tata nama alkana. Nah, untuk penamaan alkana ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian perhatikan dalam memberi nama suatu rantai karbon alkana. Nah, untuk penjelasannya mari simak video berikut ini ya.
Untuk contoh, perhatikan struktur rantai karbon berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika ingin memberi nama rantai karbon yaitu menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Nah, rantai induk adalah rantai karbon yang terpanjang, bukan yang lurus ya, tapi yang terpanjang. Maka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rantai karbonnya panjang ya, maka kita putuskan ini adalah rantai induknya. Kita beri tanda seperti ini. Nah, jika sudah, maka selain dari rantai induk, rantai lain adalah cabangnya. Namanya cabang ya. Ini adalah cabang. Ini juga cabang. Nah, setelah itu, atom C-nya harus kita beri nomor. Penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan cabang. Penomoran dimulai dari C yang sebelah sini, yang bawah ya. Ini nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5, dan ini C nomor 6. Nah, jika sudah diberi nomor, maka kita bisa memberikan namanya. Di nomor 2 ada cabang, di nomor 3 ada cabang juga. Maka namanya adalah, ingat ya, kalau cabangnya itu CH3, maka namanya metil. Karena ada 2 cabang, maka diawali dengan kata di. Maka namanya 2,3 dimetil heksana, karena ada 6 atom C pada rantai induknya. Paham ya? Maka struktur senyawa karbon ini namanya 2,3 dimetil heksana. Perhatikan contoh soal berikut ini lagi ya. Yang pertama kita tentukan rantai induknya, rantai yang memiliki atom C paling banyak dan yang terpanjang. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini terpanjang ya. Nah, kita beri tanda. Nah, selain dari rantai induk, maka ini adalah cabang dan ini juga cabang. Nah, jika kita lihat cabangnya ini atau alkilnya ini ada 2 jenis, yaitu CH3 dan C2H5. CH3 adalah metil namanya, dan C2H5 namanya etil. Lalu setelah itu kita beri nomor rantai induknya. Dan biasa ya, penomoran dimulai dari rantai yang dekat dengan cabang. Berarti ini adalah nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena di sini ada 2 cabang yang berbeda, maka penamaan yang ditulis terlebih dahulu itu adalah etil, karena etil diawali dengan E, sedangkan metil diawali dengan M. Nah, cabang ini alfabetis ya, jadi sesuai abjad. Maka di nomor 2 ada metil, di nomor 4 ada etil. Jadi namanya 4 etil, 2 metil, karena cabangnya ada 2 ya tadi ya, lalu rantai induknya ada 6, maka namanya heksana. Jadi namanya 4 etil, 2 metil heksana. Paham ya?